penghuni rumah yang tidak hafal Quran. Di Maroko itu setiap penghuni rumah pasti ada penghafal Qurannya. Itu di Maroko. Sebab metode di sana menghafal pakai lauha, yaitu Quran ditulis atau ditulis di lauh atau papan, kemudian dihafalkan. Nah. Jadi beliau itu Syekh Abu Abdillah Muhammad ibn Daud As-Sinhaji. Beliau di sini adalah asalnya dari dinisbatkan kepada Sinhaj. Beliau dari kota Fas. Fas itu adalah kota terbesar kedua setelah Casablanca di Maroko. Kemudian ketahuilah bahwasanya sangat langka di Maroko itu penghuni rumah yang tidak ada hafal Quran. Hampir semua rumah pasti ada penghafal Qurannya. Itu Maroko. Sebab di sana ya, itu sudah sejak zaman dahulu itu Al-Quran ditulis di lauha, di satu papan dihafalkan. Jadi di sana ketika mereka hafal Quran juga bisa menulisnya. Jadi Maroko masuk ya, Afrika, ya, wilayah Afrika. Maka beliau dinisbatkan pada Sinhaj, nusiba ilaiha, wa kana min ahli Fas. Al-Ma'ruf bibni Ajurum. Beliau terkenal dengan julukan Ibnu Ajurum. Ya. Bi fathil jim, bi fathil hamzati, dibaca fath hamzahnya. Ajurum al-mamdudah yang dipanjangkan. Bi fathil hamzati al-mamdudati. Ibnu Ajurum, ya. Wa dhammil mimi, di dhammah mimnya, Ajurum. Wa ra'i ra al-musyaddada yang ditasydid. Wa ma'nahu makna Ajurum bilughatil barbar, maka bahasa barbar adalah al-faqir yang sangat butuh, as-sufi yang ahli sufi, ya. Nahwi seorang ahli an-nahwi, seorang ahli nahwu. Mukri'un, beliau seorang yang ahli membacakan Quran. Ada qari, ada mukri. Qari itu yang membaca, mukri itu yang membacakan pada orang lain, mengajarkan Quran. Walau maklumatun min faraid, beliau mempunyai maklumat, pengetahuan atau maklumat tentang ilmu faraid, ya. Ilmu faraid, masyaallah, ya, ilmu tentang warisan. Wa hisabin, ilmu hisab. Wa adabin bari'in, dan etika atau adab yang sangat tinggi. Walau musannafat, beliau punya tulisan-tulisan, karya tulis-tulis. Wa arojis, ya, itu ya, fil qiraah wa ghairiha, bisa mana kumpulan-kumpulan, ya. Wal ghalib alaihi ma'rifatun nahwi wal qiraat. Kemudian yang banyak, yang di sini yang umum dari beliau ada kepiawian, kepandian dalam pengetahuan tentang ilmu nahwu dan qiraat. Ada beliau di sini masyaallah banyak sekali fan yang dikuasainya. Walau asyakhun, beliau memiliki para syekh, masyayikh. Syekh namanya asyakh atau masyayikh. Minhum Abu Hayyana, sebagian syekhnya ada Abu Hayyan. Kanat wiladatuhu sanataini wa sab'ina wa sittimi'ah. Beliau dilahirkan pada tahun 672 Hijriah. Wa tufiya sanata salasin wa sanataini salasin wa isrina wa sab'imi'atin. Beliau wafat tahun 723. Fa umruhu ihda wa khamsuna sana, usianya 51 tahun.
Wa kana kasiran kasrama yatba'u al-kufiyin fi ibaratihim. Dan kebanyakan yang terbanyak yang beliau ikuti adalah madhab kufiyin, madhab Kufah. Ketahuilah di bidang ilmu nahwu itu ada kelompok-kelompok, ya. Ada madhab-madhab yang terkenal dengan madhab Kufah dan Basrah. Kemudian dua madhab ini biasanya banyak pertentangan dalam ilmu nahwu. Tapi beliau di sini Ibnu Ajurum banyak sekali mengikuti pada madhab Kufah, ya. Kufah atau Kufin. Fa innaha fi ibaratihim, dalam ibarat ungkapan-ungkapan Kufah, kata'biri li ungkapan bil khaddi badal jar. Kalau kita dalam kitab Al-Jurmiyah menggunakan khafat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya khafat ini adalah pengikut apa? Ulama Kufah. Kalau Basrah apa? Al-jar, ya. Basrah al-jar, Kufah al-khafat, ya. Jadi menggunakan istilah khafat. Contohnya apa? Ya, contohnya umpamanya dalam ungkapan beliau babli arab li rabbi arba di sini di rabbi arba'atu aqsam, atau babli rab badna irab, ya. Bahwa seirab terbagi 4, rafa, nasab, khafat, ya. Ini menunjukkan beliau adalah madhabnya Kufah. Kalau pakai jar itu adalah madhab Basrah. Jadi beliau banyak sekali mengikuti madhab Kufah. Kemudian wafiha, ini tulisan saya agak kurang ngono, ya. Zadahu al-Basrin ka kaifama. Juga beliau menambah, ya, dengan lafaz kaifama. Kalau Kufah kaifama itu menjazmkan fi'il mudhari. Fa innaha la tajzimu ila indahum. Lafaz kaifama ini tidak bisa menjazmkan fi'il mudhari kecuali madhab Kufah. Basrah tidak. Ini menunjukkan beliau lebih condong dengan madhab Kufah. Kama sayati fi maudhi'i, sebagaimana akan datang di tempatnya. Wa ghairu dzalika, atau wa ghairi dzalika, dan selainnya. Wa min ta'alifihi al-muqaddimah al-masyhurah bil Jurumiyah. Kemudian termasuk karya tulis beliau yang sangat terkenal, yaitu Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ajurumiyah sebagai macam Ajurumiyah, bagian Ajurumiyah, ya. Rawaha anhu Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim Al-Hadrami. Kitab Al-Ajurumiyah ini diriwayatkan dari Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sinjaji, diriwayatkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al-Hadrami dari Hadramaut, ya. Waqad iktana katsirun minal ulama bi syarhi muqaddimatihi nadman wa nasran. Sungguh banyak perhatian para ulama untuk mensyarah muqaddimah kitab Al-Jurumiyah ini. Banyak sekali, ya. Banyak sekali. Jadi mungkin saya ini Al-Jurumiyah itu mungkin khatam 4 kalian ngaji saya itu Al-Jurumiyah ini, mungkin 4 kali, ya. Dulu kalau saya ke pondok berangkat itu saya hafalan Al-Jurumiyah. Pulang Imriti. Imriti Al-Jurumiyah itu, kalau Al-Jurumiyah itu nasarnya, Imriti itu nazamannya. Jadi kalau berangkat saya hafalan Al-Jurumiyah, pulang Imriti, ya. Jadi kitab yang kecil ini Masya Allah banyak disyarah oleh para ulama, baik nadman secara nadam wa nasran, dan tulisan biasa.
Ma baina mabsutin, antara ada yang luas, tebal, wa mukhtasar dan ringkas. Syarah Al-Ajurramiyah itu ada yang luas, ada yang ringkas. Ada istilahnya apa di sini? Ada ini. Apa di sini Tuhfah Al-Usabiyah, ada Tuhfatus Saniyah. Banyak sekali ya. Banyak sekali tentang syarah kitab Al-Ajurramiyah ini. Apa alasannya? Li'umumin naf'i biha. Sebab umumnya meratanya kemanfaatan dengan muqaddimah Al-Ajurramiyah ini. Wa tamzizuha atau wa tamziziha bi husni wad'iha, dan dengan disitamjiz atau bedanya, keistimewaannya dengan baik peletakannya. An kasri minal muqaddimat, dibandingkan muqaddimah yang banyak yang lainnya. Ya. Ini ada sedikit muqaddimah kitab Al-Ajurramiyah ya. Kita akan yaitu langsung aja kita ke halaman 12. Ini yang sangat penting. Sebelum kita masuk ke babnya, kita harus tahu dulu apa itu an-nahwu, apa itu buahnya. Muqaddimatun fi ilmin nahwi. Halaman 12 adalah pendahuluan dalam ilmu nahwu. I'lam annahu yanbaghi li kulli syari'in fi fanin minal funun an yatasawwarahu wa ya'rifahu qabla syuru' fihi. Ketahuilah, sesungguhnya sezugzanya, sebaiknya bagi setiap orang akan berjalan, akan melakukan, akan mempelajari pada satu fan, satu cabang minal fununi, dari cabang-cabang ilmu tadi, sezugzanya, sepatutnya sebelum orang itu, kalau orang itu ingin masuk dalam cabang suatu ilmu dari beberapa cabang ilmu, untuk bisa punya gambaran, wa ya'rifahu, dan mengetahuinya, qabla syuru'i, sebelum dia melaksanakannya, fihi, padanya. Jadi sebelum dia belajar ilmu itu, hendaknya punya suatu wawasan, suatu gambaran tentang ilmu itu. Liyakuna ala basiratin fi, supaya dia punya suatu pandangan yang sempurna dalam ilmu itu. Wa illa, jika tidak, lam yantafi bih, kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil kemanfaatannya. Wa yasulu atasawwuru bima'rifati umurin minha, dan gambaran itu bisa dihasilkan dengan mengetahui beberapa hal. Minha, sebagiannya, ta'rifuhu, harus mengetahui ta'rifnya, definisinya ilmu nahwu. Wa maudhu'uhu, topik pembahasan, ya, maudhu', topik pembahasan. Wa samratuhu, buahnya. Wa syarafuhu, kemuliaannya. Wa nisbatuhu, dan nisbatnya. Kita harus tahu dulu tentang apa itu definisinya. Apa itu maudhu'nya, objek pembahasannya. Apa itu kemuliaannya. Ilmu itu dinisbatkan pada apa? Kemudian siapakah peletak batu pertamanya, dan apa hukum pelajarinya. Kemudian fatarifuhu lughatan yutlaku ala ma'anin katsiratin. Adapun an-nahwu, lafaz an-nahwu bila ditinjau segi lughat, ini ta'rifuhu lughatan ay fi lughatin. Jadi dibaca lughatan, kalau di istilah nahwu adalah binasil khafid, dengan membuang huruf khafat, maka dibaca nasab lughatan. Lafaz an-nahwu bila ditinjau segi bahasa, yutlaku ala ma'anin katsirah, maka dikatakan atau mempunyai makna yang sangat banyak. Minha, salah satunya al-awwal al-qasdu,
Annahu maknau al-qasdu, menuju, menyengaja. Taqulu kau katakan nahautu jihata Zaidin. Nahautu aku menuju jihata Zaidin, ke arah Zaid. Ai qasadtuha. Maksudnya saya menuju arahnya Zaid. Di annahu maknahu al-qasdu, menyengaja menuju. Asani al-misalu. Jadi maknanya semisal, seperti. Taqulu katakan Zaidun nahwu Aliin. Zaid semisal Ali. Zaid bagaikan Ali. Ai misluhu. Maksudnya apa? Misluhu semisal Ali. Jadi al-qasdu al-misal. Asalis al-miqdar, ukuran, ya, takaran. Taqulu indi nahwu alfin. Saya miliki setara dengan 1000. Ai qadru alfin, setara 1000. Wal ma'nal awwalu aksaruha wa asyaruha. Makna yang awal itu qasdu, ini yang paling banyak dipakai dan paling masyhurnya. Wa adharu, paling jelas, ya. Wa ma'nal awwalu wa ma'nal awwalu aksaruha wa adharuha. Makna yang awal al-qasdu, ini paling banyak dipakai dan paling jelas, paling tampak. Wasilahan, adapun nahwu ditinjau segi istilah ahli nahwu, ilmun bi usulin mustambatin min kalamil arabi yu'rafu biha ahwalu awakhir kalimi i'raban wa binaan. Nahwu ditinjau segi istilah adalah ilmu tentang asal-asal atau asal, ya, tentang asal-asal, mustambatin yang diambil atau disarikan min kalamil arabi, dari kalam orang Arab. Wasilahan ilmun bi usulin mustambatin min kalamil arabi, adalah ilmu tentang pokok-pokok, mustambatatin yang diambil atau disarikan min kalamil arabi, dari kalamnya orang Arab. Yu'rafu biha ahwalu awakhir kalimi i'raban wa binaan. Dengannya, dengan pokok-pokok tersebut, yu'rafu biha, dengannya dapat diketahui keadaan-keadaan akhir kalimat. Dengannya dapat diketahui keadaan akhir kalimat dalam segi i'rab atau bina. Ya, al-i'rab atau bina. Nanti insyaallah ini akan kita bahas. Ini masih kita pendahuluan saja, ya. Kemudian wa maudhu'u, apa topik pembahasannya? Apa objek pembahasannya? Al-kalimatul arabiyyatu min haitsu yubhasu an ahwali awakhiriha, atau min haitsu yabhasu an ahwali awakhiriha min jihatil i'rabi wal bina. Maudhu'nya, topik pembahasannya adalah kalimat-kalimat Arab ditinjau dari segi pembahasan. Adapun topik pembahasannya adalah kalimat-kalimat yang berbahasa Arab yang ditinjau dari segi pembahasan, yang ditinjau dari segi pembahasan tentang keadaan akhir kalimat dari sisi i'rab atau bina. Dari segi i'rab atau bina, sebab akhir kalimat ada dua, ada kalanya i'rab, ada kalanya bina. Juga demikian kalimat ada yang mu'rab, ada yang mabni, ya. Insyaallah nanti kita bahas secara luas, ini hanya suatu pendahuluan dulu. Wasamratuhu, apa buahnya mempelajari ilmu nahwu? Wasamratu saunul lisan anil khata' fil kalami wal istighasatu
bihi anfahmi ma'anil kitabi was sunnah. Wasamratuhu, buahnya mempelajari ilmu nahwu adalah bisa menjaga lisan dari kesalahan tentang pengucapan. Jadi menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara atau pengucapan. Dan bisa wal isti'anatu, dibuat satu isti'anah, pertolongan. Ilmu nahwu bisa dibuat suatu bantuan di dalam memahami makna-makna Al-Quran atau sunnah. Wa mukhatabatil arabi ba'dun ba'dun. Jadi dan pembicaraan orang Arab sebagian pada sebagian yang lain. Jadi buahnya apa? Menjaga lisan daripada kesalahan. Kemudian apa? Bisa dibuat untuk bantuan, membantu di dalam memahami makna-makna Al-Quran dan sunnah atau hadis, dan bisa memahami pembicaraan orang Arab sebagian dengan sebagian yang lainnya. Insyaallah nanti ini kebanyakan sudah lulusan ma'had ya Ustaz. Iya. Akhwat juga lulusan ma'had ini. Iya. Jadi masalah samrohnya ini, buahnya bisa menjaga lisan dari kesalahan di dalam berbicara bahasa Arab. Juga bisa membantu di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Juga membantu memahami pembicaraan orang Arab sebagian daripada sebagian yang lain. Wa syarafuhu, kemuliaan ilmu nahwu. Panggilan itu pada Mas Fadli, silakan untuk ke kantor. Wa syarafuhu bi syarafi samratihi. Kemuliaan ilmu nahwu tidak diragukan lagi, sesuai dengan kemuliaan buahnya. Ma huwa samratu ilmi nahwi saunul lisan minal anil khata. Asani wal isti'anah ala fahmi kitab as-sunnah wal mukhadabah ya di sini wal mukhadabatil arab ba'dun ba'dun. Buahnya apa? Bisa menjaga lisan daripada kesalahan di dalam berbicara. Kedua apa? Adalah memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka cukuplah ini sebagai kemuliaan ilmu nahwu. Sudah cukup kemuliaannya itu dengan melihat buahnya. Kemudian wa nisbatuhu wa minnal ulumil arabiyyah wa ya 12 ilman. Tinggal sedikit saat ini ya, kita tunggu. Adapun nisbatnya, setiap ilmu punya nisbat. Ya. Contohnya ilmu tafsir, ilmu hadis dinisbatkan pada ulum syar'iyah. Adapun ilmu nahwu nisbatnya kepada ilmu bahasa Arab, yang mana jumlahnya 12. Salah satunya nahwu, as-sarfu, badi, ma'ani, ya, arud, qawafi. Jadi sangat banyak. Ada 12 cabang ilmu bahasa Arab. Ya. Wa wadi'uhu al-masyhur adau awwalan man wada'ahu Abul Aswad ad-Du'ali. Kemudian peletak batu pertama ilmu nahwu, kaul yang masyhur adalah beliau bahwasanya yang paling dulu permulaan meletakkan ilmu nahwu adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Ini beliau Syekh Abu Abdillah Sabit, ya. Ini beliau tidak memastikan, tapi beliau mengatakan yang masyhur yang meletakkan ilmu nahwu adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Ismu namanya Zalim, ya. Mengapa beliau tidak memastikan? Ya. Walam akul awwalu man wada'ahu. Saya tidak mengatakan permulaan orang yang meletakkannya, yang buat pondasi ilmu nahwu. Li'annahu lam yujad sanadun sahih yanussu ala dzalik. Sebab tidak ada satu sanad yang sahih yang sebagai bukti bahwasanya yang meletakkan batu pertama ada Abu Aswad ad-Du'ali, ya. Tapi ini yang masyhur saja, beliau adalah Abu Aswad ad-Du'ali.
Bi amil mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau ini diperintahkan Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk meletakkan ilmu nahwu. Wa hukmuhu al-wujubul kifai. Hukumnya belajar ilmu nahwu adalah wajib atau fardu kifayah. Wa qad yata'ayyanu ala ba'din duna ba'd. Dan kadang-kadang ilmu nahwu hukumnya wajib bagi sebagian orang, bukan pada sebagian yang lainnya. Kaman arada tafsir al-Qur'ani al-azim masalan. Contohnya orang yang ingin menafsir Al-Quran wajib baginya untuk belajar ilmu nahwu. Hal hukumnya apa? Secara umum adalah fardu kifayah. Tapi bagi siapa yang ingin menggeluti ilmu tafsir, ilmu hadis, wajib atasnya untuk belajar ilmu nahwu. Nah, ya, insyaallah ini kita bermukadimah. Insyaallah besok kita akan membahas itu ta'riful kalam, ya. Ini masalahnya waktu kita juga terbatas, ya. Ya, mohon maaf kalau saya agak cepat. Ini kita sebaiknya apa? Kita hanya ilmu mukadimah kita dahulukan. Insyaallah nanti kita akan membaca dengan santai insyaallah. Ya, kita tutup bacaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.